Ya pemirsa Garuda TV, jumpa kembali bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung dan Jawa Tengah menandatangani 11 kerjasama strategis di Rumah Dinas Gubernur Lampung Mahan Agung pada Selasa 6 Januari 2026. Kedua gubernur masing-masing didampingi jajaran pimpinan daerah, BUMD, dan asosiasi pengusaha kedua provinsi. Capaian nilai transaksi kerjasama Jawa Tengah dan Provinsi Lampung menembus angka di 833 miliar. Garuda TV melaporkan. Ya selanjutnya pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi Desa Bagelan, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa tujuan transmigrasi di Indonesia pada masa lalu. Pada Rabu 7 Januari 2026, dalam kunjungan tersebut Lutfi tertarik dengan sejarah panjang transmigrasi yang telah membentuk wajah sosial dan ekonomi Lampung hingga saat ini. Didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi Desa Begelan. Ia menyebut masyarakat transmigran asal Jawa Tengah yang datang sejak era 1970-an, bahkan sebelumnya telah menyatu dan berkontribusi besar dalam pembangunan daerah termasuk di Bumi Andan Jejaba. Para transmigran tidak lagi memiliki keinginan untuk kembali ke daerah asal karena telah berkomitmen membangun kehidupan di Provinsi Lampung. Menurutnya, hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah dan mencerminkan keberhasilan transmigrasi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Lutfi juga menyampaikan keyakinannya bahwa masyarakat Jawa di Lampung memiliki daya saing tinggi serta menjunjung nilai kekeluargaan dalam kehidupan sosial. Usai mengunjungi Desa Bagelan, Gubernur Jawa Tengah melanjutkan agenda dengan meninjau Museum Nasional Transmigrasi di Gedung Tataan.
Di lokasi tersebut, ia melihat langsung berbagai koleksi dan peninggalan sejarah yang merekam perjalanan program transmigrasi di Indonesia sebagai bentuk dukungan pelestarian sejarah. Lutfi menyebut telah menginstruksikan Bank Jateng untuk memberikan sumbangan guna merawat dan menjaga nilai-nilai sejarah transmigrasi agar tetap lestari dan dikenal generasi mendatang. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyatakan dukungannya terhadap program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Dirinya mengungkapkan produksi beras Provinsi Lampung pada 2025 mencapai peningkatan signifikan, mendekati 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat, Gubernur Lampung memproyeksikan produksi beras Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan. Tahun ini produksi beras Lampung mengalami kenaikan hampir 15% dari sebelumnya, yang hanya di 2,74 juta ton menjadi 3,2 juta ton. Gubernur Mirza menyampaikan optimisme bahwa produksi beras Lampung akan kembali meningkat pada 2026. Optimisme tersebut didorong oleh peningkatan indeks pertanaman yang diproyeksikan mampu mendorong kenaikan produksi hingga 15-20%. Selain itu, Pemprov Lampung juga akan memperluas penerapan program pupuk organik cair secara merata di seluruh wilayah sentra produksi padi. Tak hanya fokus pada padi, pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong peningkatan produksi jagung sebagai salah satu komoditas strategis guna memperkuat ketahanan pangan daerah. Tahun 2025 lalu, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung mencatat produksi padi mengalami kenaikan sebesar 14%, yakni sebesar 400.000 ton. Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Elvira Umihani. Produksi tersebut ditopang oleh luas tanam dan produktivitas yang meningkat di berbagai wilayah sentra padi di Provinsi Lampung. Dirinya melanjutkan, di sejumlah kabupaten petani sudah kembali melanjutkan penanaman dan berada pada fase standing crop, termasuk di Kabupaten Pesawaran. Di Kabupaten Pesawaran terdapat hamparan sekitar 60 hektar sawah di Desa Sukoarjo. Pemanfaatan pupuk organik cair atau pupuk hayati cair melalui program Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Program tersebut diarahkan untuk menghasilkan padi organik. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvia Segaf menerima penghargaan swasembada pangan pada panen raya dan pengumuman swasembada dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat pada Rabu 7 Januari 2026. Penghargaan Satya Lencana Wirakarya diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif Polda Lampung dalam mendukung program ketahanan dan swasembada pangan. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari, Yuyun menjelaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Polda Lampung dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah di sektor pertanian. Penghargaan swasembada pangan menjadi bukti komitmen Polda Lampung beserta jajaran dalam mendukung program nasional ketahanan pangan, mulai dari pengamanan distribusi, pendampingan petani hingga penciptaan situasi Kaptipnas yang kondusif bagi sektor pertanian. Ditambahkan Yuni, Provinsi Lampung selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sehingga peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam memastikan kelancaran produksi hingga distribusi hasil pertanian. Menurutnya, Kapolda Lampung secara konsisten mendorong jajaran Polres hingga Polsek untuk aktif bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan kelompok tani dalam menjaga stabilitas pangan. Kapolda Lampung selalu menekankan pentingnya peran Polri hadir di tengah masyarakat, khususnya petani, agar program swasembada pangan berjalan optimal dan berkelanjutan. Kegiatan panen raya dan pengumuman swasembada pangan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polri, para Kapolda, serta pimpinan kementerian terkait. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo secara simbolis melakukan panen raya dan meluncurkan capaian swasembada pangan nasional. Dari Karawang, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya dalam program pembangunan nasional untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Kepolisian Resor Lampung Selatan. Penghargaan diterima langsung oleh
Kapolres Lampung Selatan, AKBP Tony Kasmiri. Anugerah Satya Lencana Wirakarya ini merupakan bentuk apresiasi Presiden Prabowo Subianto atas kontribusi nyata Polri dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya di bidang ketahanan pangan. Polres Lampung Selatan di bawah kepemimpinan AKBP Tony Kasmiri dinilai aktif dan konsisten dalam mendukung ketahanan pangan melalui berbagai program nyata di tengah masyarakat. Jajaran Babin Kamtibnas diturunkan langsung untuk melakukan pendampingan kepada petani, pemanfaatan lahan tidur, serta program tanam serentak di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Upaya tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres Lampung Selatan AKBP Tony Kasmiri yang diwakili Kasih Humas Polres Lampung Selatan menyampaikan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polres untuk terus mendukung program prioritas pemerintah pusat. Polisi berkomitmen tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga aktif dalam mendukung ketahanan ekonomi dan kemandirian pangan di wilayah hukum Lampung Selatan. Untuk program-program pemerintah yang telah dilaksanakan oleh Polres Lampung Selatan, diantaranya penanaman jagung serentak, di samping itu juga menyalurkan beras SPHP dan juga penyaluran makan bergizi gratis terhadap siswa-siswi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Depannya, atas penghargaan ini akan Polres Lampung Selatan akan lebih giat lagi dalam pelaksanaan penyaluran-penyaluran guna mendukung program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas penghargaan yang telah diberikan kepada Polres Lampung Selatan. Dengan penghargaan ini diharapkan sinergi antara Polri, masyarakat, dan pemerintah daerah mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Afriansyah melaporkan. Ya pemirsa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, menyoroti realisasi pendapatan asli daerah tak mencapai target dari 4,22 triliun. Hanya terrealisasi di 3,37 triliun atau hanya 79,95%. Hal yang sama diungkapkan oleh Eli Wahyuni yang masuk sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Bapenda, diwajibkan untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Lampung. Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan, Ismet Roni, menyoroti realisasi pendapatan asli daerah tak mencapai target dari 4,22 triliun. Hanya terrealisasi di 3,37 triliun atau hanya 79,95%. Hal yang sama diungkap oleh Heli Wahyuni yang masuk sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung. Bapenda diwajibkan untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Lampung. Ismet mengatakan rendahnya capaian PKB tidak bisa dilihat dari satu sisi. Salah satu faktor yang mempengaruhi yakni penerapan kebijakan ospen pajak yang justru terlalu disikapi sebagai peluang melalui penguatan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Eli Wahyuni, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Bapenda dan BPKAD Provinsi Lampung. Selaku lending sektor, seharusnya Bapenda langsung dapat berinovasi dalam menaikkan pendapatan asli daerah. Terakhir kata Pak Marindo, kita kena potong lagi, kata Pak Nurul, 30 miliar. 630. Sedangkan di satu pihak kita harus membiayai P3K yang baru diangkat. Ya kan? Ada program Pak Gubernur yang sekolah gratis, ya kan? Yang komitenya bebas komite dibiayain oleh pemerintah daerah. Ini kalau gubernurnya nggak rajin-rajin ke pusat ngengget program-program yang ada, nggak akan bisa. Tapi ini bukan hanya terjadi di Lampung kan, semua. Mudah-mudahan 2027 ini 2027 yang akan datang, 2026 ini kan udah sampai puncaknya 2025, 2026 udah tutup lah, 2027 lebih baik. Ya. Tapi saya minta Bapenda memang benar-benar harus semangat. Gimana sih? Potensi apa sih? Oh, non pajak. Apa aja sih non pajak? Kita manfaatkan pengelolaan aset daerah. Banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan. Gimana cara memanfaatkan?
Dirinya meminta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung lebih terbuka dan transparan dalam penyajian data. Dengan demikian, perencanaan pendapatan daerah ke depan dapat disusun lebih realistis bersama DPRD. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Bupati Tulang Bawang Barat, Nofri Wanjaya resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 69 pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Tubaba pada Rabu 7 Januari 2026. Selain melakukan penyegaran, pelantikan ini juga untuk memperkuat birokrasi agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bupati Tulang Bawang Barat, Nofri Wanjaya, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 69 pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator dan fungsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tubaba pada Rabu 7 Januari 2026. Selain melakukan penyegaran, pelantikan ini juga dapat memperkuat birokrasi agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sejumlah jabatan strategis turut diisi dalam pelantikan. Iwan Mursalin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian Ahmad Nazarudin yang sebelumnya menjabat Camat Tulang Bawang Tengah dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Sementara Iwan Setiawan yang sebelumnya Camat Tulang Bawang Udik dipercaya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tubaba. Selain itu, Aidil Patikraton yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bupati Nofri Wanjaya menyampaikan keyakinannya bahwa para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dan tanggung jawab secara profesional. Pelantikan diharapkan mampu memperkuat kinerja birokrasi Pemkab Tulang Bawang Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Tulang Bawang Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, komunitas anti-LGBT mendatangi Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung untuk menyampaikan apresiasi terkait dorongan pembentukan Raperda anti-LGBT pada Rabu 7 Januari 2026. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Firmansyah Ya Alfian diterima langsung Ketua Komisi 5 Yanuar Irawan. Komunitas anti-LGBT mendatangi Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung untuk menyampaikan aspirasi terkait dorongan pembentukan Raperda anti-LGBT pada Rabu 7 Januari 2026. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Firmansyah Alfian diterima langsung Ketua Komisi 5 Yanuar Irawan. Dalam pertemuan itu, komunitas menyampaikan sejumlah data dan temuan lapangan yang mereka nilai mengkhawatirkan. Yanuar mengatakan Komisi 5 menyambut aspirasi yang disampaikan dan berkomitmen mendorong agar usulan tersebut masuk dalam pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai perda inisiatif DPRD pada 2026. 37.000 orang di kota Bandar Lampung terpapar LGBT. Dokumen yang mendampingi audiensi juga menyampaikan banyaknya kasus serupa yang ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Yanuar menambahkan keberadaan perda diperlukan sebagai payung hukum agar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Sementara itu, Koordinator Lampung Anti-LGBT Firmansyah Alfian mengatakan pihaknya datang ke Komisi 5 karena fenomena LGBT dinilai semakin terbuka, terutama di media sosial. Ia mengklaim temuan berada di berbagai lingkungan, mulai dari institusi pendidikan hingga profesi tertentu. Firmansyah menyebut jika Raperda anti-LGBT disahkan, Lampung berpotensi menjadi provinsi pertama yang memiliki regulasi tersebut. Dengan perda, tanggung jawab menjadi bersama. Negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menutup kegiatan Artificial Intelligence AI Ideation Lampung yang diselenggarakan berkolaborasi dengan Amazon Web Service AWS, Question Indonesia dan Indonesia. Acara berlangsung di ruang rapat utama kantor gubernur pada Rabu 7 Januari 2026. Gubernur menegaskan kegiatan tersebut merupakan komitmen dalam memanfaatkan bonus demografi dan potensi sumber daya alam melalui sentuhan teknologi terkini. Program tersebut bertujuan menciptakan solusi nyata bagi permasalahan lokal, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, yang menjadi tulang punggung ekonomi Lampung. Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa Lampung memiliki kekayaan alam yang melimpah,
Namun tantangan besar masih ada pada tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Dengan 60% lahan di Lampung merupakan sektor pertanian dan perkebunan. Kehadiran teknologi seperti generatif AI dan cloud computing diharapkan mampu memangkas kesenjangan produktivitas. Dikatakan Lampung tidak boleh hanya menjadi penonton saat Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi dunia pada 2045. Melalui AI Idetan, anak muda Lampung harus mampu menciptakan teknologi yang dibutuhkan untuk kemakmuran petani. Masalah pupuk, hama, hingga harga harus dijawab dengan solusi digital agar masyarakat desa merasakan dampak ekonomi yang nyata. Dengan bonus demografi, angkatan kerja mencapai 70% dari total populasi. Pemerintah Provinsi Lampung meyakini bahwa peningkatan literasi digital melalui pelatihan desain thinking dan pengembangan aplikasi AI akan menjadi lompatan besar bagi Lampung untuk keluar dari masalah kemiskinan dan meningkatkan pendapatan per kapita. Head of Training dan Creative Vision Awards Indonesia, Yasita Bahana, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta di Lampung. Ia mengungkapkan bahwa kolaborasi tersebut sejalan dengan misi global untuk memberikan akses teknologi yang setara bagi semua orang. Antoni Chandra, selaku Head of Cloud Solution Western Indonesia, menekankan pentingnya menghubungkan teknologi global dengan kebutuhan lokal. Western berkomitmen untuk terus mendukung inkubasi solusi yang lahir dari putra-putri daerah Lampung agar dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, Direktorat Reses Kriminal Khusus Polda Lampung membongkar praktik pidana ekonomi penyelewengan pendistribusian pupuk bersubsidi lintas kabupaten hingga provinsi. Dalam pengungkapan, polisi mengamankan sekitar 8 ton pupuk bersubsidi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Pengungkapan kasus ini diekspos pada Rabu 7 Januari 2026. Jajaran Direktorat Reses Kriminal Khusus Polda Lampung berhasil membongkar penyelewengan pupuk subsidi. 8 ton dan 3 tersangka berhasil diamankan. Direktur Reskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Dery Agung Wijaya, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, menjelaskan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif hingga penindakan cepat. Ketiga tersangka masing-masing berinisial RBH, SP, dan S. RBH berperan sebagai pemilik kios atau pemilik barang sesuai rencana kebutuhan kelompok. SP berperan sebagai penerima sekaligus pembeli yang mengumpulkan pupuk bersubsidi untuk kemudian didistribusikan ke wilayah lain yang tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran. Sementara tersangka S berperan sebagai perantara distribusi pupuk bersubsidi. Setelah dilakukan pemeriksaan, ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan wajib lapor lantaran ancaman pidana di bawah 5 tahun. Penyidik juga akan segera melimpahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, khususnya Pasal 6 Ayat 1 huruf D, Janstu Pasal 1, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 20. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kasus rekrutmen tenaga honorer di Kota Metro memasuki babak baru. 29 saksi diperiksa termasuk sekretaris daerah inisial W dan anggota DPRD Kota Metro inisial A telah menjalani pemeriksaan di Submit Tipikor Polda Lampung pada Senin 8 Desember 2025 malam, mulai naik ke penyidikan yang disampaikan Diskrimsus Polda Lampung, Kombes Dery Agung Wijaya, pada Rabu 7 Januari 2026. Kasus rekrutmen tenaga honorer di Kota Metro memasuki babak baru. 29 saksi diperiksa termasuk sekretaris daerah inisial W dan anggota DPRD Kota Metro inisial A telah menjalani pemeriksaan di Subdit Tipikor Polda Lampung pada Senin 8 Desember 2025 malam,
mulai naik ke penyidikan yang disampaikan Dirkrimsus Polda Lampung, Kombes Dery Agung Wijaya pada Rabu 7 Januari 2026. Dirkrimsus Polda Lampung Kombes Dery Agung Wijaya menyampaikan sudah 29 saksi yang kami periksa terkait honorer di Kota Metro. Sebelumnya seorang anggota DPRD Kota Metro, inisial A, menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan seputar rekrutmen honorer tahun 2025 Kota Metro. Untuk pemeriksaan sudah berapa orang? Pemeriksaan tenaga kontrak yang terjadi di wilayah Metro, saat ini proses sudah kita tingkatkan dari tahap lidik ke sidik. Untuk saksi sedikitnya kita sudah memeriksa sekitar 29-an tersangka dan ahli juga sudah, dan hasil gelar perkara menyatakan perkara ditingkatkan ke proses penyidikan. Kasus ini menyeruak publik setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang melarang rekrutmen untuk penambahan tenaga honorer. Setidaknya ada 16 oknum yang diduga terlibat memuluskan rekrutmen 387 honorer. Direktorat Reses Kriminal Khusus Polda Lampung sendiri sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam proses rekrutmen tenaga honorer ini. Polda Lampung telah menerima informasi terkait dugaan penyimpangan tersebut dan saat ini sedang melakukan proses pengumpulan bahan dan keterangan. Kasus ini mulai naik ke penyidikan dan akan ada tersangka yang nanti kita akan sampaikan saat ekspos mendatang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menerima audiensi jajaran Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Tengah di ruang kerjanya pada Rabu 7 Januari 2026. Pertemuan menjadi forum awal bertukar informasi serta melihat peluang kerjasama strategis antar BUMD, Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Lampung Selatan. Rombongan BUMD Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Direktur Utama PT Jateng Petro Energi atau JPN Dwi Budi Suristiana. Dalam audiensi tersebut, Dwi Budi menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta ketertarikan terhadap potensi daerah yang dimiliki. Dwi Budi merasa terhormat dapat diterima langsung oleh Bupati Lampung Selatan. Dari kunjungan singkat tersebut, Dwi Budi melihat Lampung Selatan memiliki potensi yang sangat menarik untuk dibicarakan lebih lanjut. Pandangan serupa disampaikan Direktur Utama PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Ahmad Fauzi Nur. Menurutnya Lampung Selatan memiliki keunggulan dari sisi produksi pertanian yang melimpah serta posisi geografis yang strategis sebagai gerbang Sumatera. Lampung Selatan sangat potensial baik dari sektor pertanian maupun letak geografisnya. Pilihannya terbuka untuk menjajaki berbagai peluang, termasuk kemungkinan pengembangan hilirisasi. Turut hadir dalam rombongan tersebut Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, Rudolf Turus Pesirait, beserta jajaran BUMD Provinsi Jawa Tengah lainnya. Sementara itu Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Bupati Egi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membuka ruang komunikasi dan kerjasama yang berorientasi pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Egi juga memaparkan gambaran umum potensi Lampung Selatan, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, industri hingga kekayaan budaya. Bupati Egi menekankan bahwa pengembangan sektor berbasis agro dan pariwisata menjadi salah satu fokus pembangunan daerah ke depannya. Audiensi ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.